Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nayla Putri Alfabriana, biasa dipanggil Naya, absen 25 dari kelas 10 PPLG 2. Saya bersekolah di SMK Telkom Purwokerto, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas startup dari sebuah aplikasi yang ada di Indonesia. Ya teman-teman, jadi dengan adanya kemajuan zaman sekarang itu semuanya udah berubah ya. Yang tadinya kita melakukan apapun hanya dengan manual, sekarang ini kita bisa melakukan beberapa kegiatan lewat smartphone, lewat digital. Karena proses transaksi sekarang kita bisa lakukan dimanapun dan kapanpun hanya melalui smartphone dengan sebuah aplikasi. Nah, salah satu aplikasi dari berbagai aplikasi yang sudah berkembang di Indonesia yaitu Dana. Di mana Dana ini menjadi salah satu startup pembayaran digital yang siap membantu banyak orang dalam melakukan berbagai macam transaksi digital tanpa harus memegang uang tunai. Nah, apa sih Dana itu? Jadi Dana itu adalah sebuah aplikasi layanan keuangan yang berbasis di Jakarta, Indonesia. Ini berperan sebagai pembayaran digital yang dapat menggantikan dompet konvensional atau dompet yang biasanya kita bawa kemana-mana ya. Nah, jadi Dana ini juga sudah terdaftar di Bank Indonesia ya, dan memiliki 4 lisensi, yaitu kirim uang, uang elektronik, dompet digital, dan juga LKD. Oke teman-teman, jadi sekarang kita beralih ke sejarah didirikannya aplikasi Dana ya. Jadi aplikasi Dana ini didirikan oleh CEO yang bernama Vincent Iswara. Nah, di sini saya dapat data terkait Dana yang saya dapatkan dari id.m.wikipedia.org. Jadi di sini ada nama dagangnya Dana, industrinya teknologi informasi. Didirikan 5 Desember 2018, pendirinya Vincent Iswara. Kantor pusatnya berada di Capital Place lantai 18, Jalan Gatot Subroto RT 6 RW 1, Kuningan Barat, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, Indonesia. Terus ada tokoh kunci Vincent Iswara Eliza Saria Atmaja, dan karyawannya ada kurang lebih dari 800 karyawan, dan situs webnya dana.id. Nah, jadi perjalanan aplikasi Dana ini dimulai sejak tahun 2018 sebagai sebuah aplikasi yang menawarkan pembayaran, poin loyalitas, layanan keuangan yang didukung oleh lengan digital atau KMK online. Oke, Dana juga telah mendapat izin ya untuk beroperasi sebagai perusahaan vintage di seluruh Indonesia pada 5 Desember 2018. Nah teman-teman, lewat aplikasi Dana ini, kita dan seluruh pengguna itu bisa melakukan berbagai macam transaksi ya, mulai dari membayar tagihan, top up game, dan transaksinya juga ini dilakukan dengan barcode scan atau e-commerce. Dana dikembangkan oleh perusahaan startup yang telah berbadan hukum Indonesia. Nah, investor utama dari Dana itu adalah PT Elang Mandiri Sejahtera yang memiliki porsi kepemilikan mencapai 99%. Nah, for your information, PT Elang Sejahtera Mandiri ini merupakan anak usaha dari PT Elang Mahkota Teknologi Tbk. Nah, MTech ini juga bekerja sama dengan Ant Financial ya. Jadi atas dasar kerjasama itu, maka Dana mendapat dukungan teknologi dari Ant Financial. Nah, teknologi Alipay ini juga telah mendapat pengakuan nih dari segi keamanannya, sehingga bisa diandalkan sebagai metode transaksi digital. Dana juga memiliki kerjasama khusus dengan beberapa bank-bank nasional ya, contohnya Bank Mandiri, BCA, dan juga BRI. Nah, Dana juga ternyata sudah memiliki sertifikat loh, sertifikat ISO 27001 dan sertifikat PCI DSS, Payment Card Industry Data Security Standard, hingga menerapkan prinsip kebijakan Zero Data Sharing yang berkaitan dengan Personal Identifiable Information atau PII. Nah,
Sejak meluncurkan produknya pada tanggal 11 November 2018 hingga akhir Juni 2019, pengguna dana ini sudah mencapai 20 juta nih teman-teman, dan juga perharinya itu transaksinya bisa mencapai 1,5 juta. Oke teman-teman, jadi dana itu mempunyai 3 pilar ya. Kita sekarang ke pilar yang pertama, yaitu trusted. Trusted di sini artinya adalah dana menjamin keamanan 100% bagi para penggunanya dalam melakukan transaksi. Nah, sekarang pilar yang kedua yaitu friendly, di mana dana itu menjadi platform yang menghubungkan pengguna ke pelaku usaha untuk pengalaman yang lebih baik. Dan yang terakhir, pilar yang ketiga yaitu accessible, yaitu dana memberi pengguna dan pelaku usaha kemudahan dalam melakukan pembayaran atau proses transaksi tanpa uang tunai. Vincent dengan kuat menyebutkan bahwa dana adalah permulaan dari bidang teknologi keuangan, dan beliau juga mengatakan bahwa aplikasi dana ini berbeda dengan layanan aplikasi uang digital lain yang telah ada di saat ini. Nah, aplikasi dana ini juga memiliki tujuan utama, yaitu agar Indonesia itu harus memiliki teknologi digital dan infrastruktur pembayaran yang membawa banyak perubahan, terutama di sektor keuangan. Selain itu, keamanan pada saat transaksi juga dijamin oleh dana, sehingga pengguna pun juga akan merasa nyaman dalam menggunakan aplikasi ini. Nah, walaupun dana ini baru ini ya diluncurkannya di Indonesia, namun dana menganggap bahwa budaya itu sebagai bagian penting dari keberlanjutan perusahaan. Jadi, kayak kepercayaan, kerja tim, semangat, itu adalah budaya-budaya yang ditekankan oleh dana untuk para karyawan dan juga tenaga kerjanya. Nah, di samping budaya-budaya yang tadi, Vincent juga mengatakan bahwa komunikasi adalah kunci yang paling utama dan yang paling penting yang harus diperhatikan. Jadi setiap hari Senin itu semua pekerja itu berkumpul ya. Namanya Monday Demo Presentation. Di sini mereka menyimak informasi dari perwakilan setiap tim, lalu mempresentasikan apa yang telah mereka lakukan minggu lalu dan apa yang akan mereka lakukan untuk kedepannya. Dana terdiri dari para profesional dengan keahliannya di bidang masing-masing. Jadi di kantor dana ini mereka memiliki kesempatan untuk bertukar ide, lalu belajar lebih dalam, dan juga bekerja sama dengan orang-orang yang ahli dalam bidangnya. Lalu di dana ini juga setiap orang memiliki kesempatan untuk memimpin proyek khusus, jadi tidak terbatas pada jabatan. Jadi perkembangannya sejak awal berdiri hingga saat ini nampaknya cukup bagus ya. Jadi awalnya mereka membangun sebuah tim, lalu mereka merekrut SDM, infrastruktur, software, dan juga mereka mempersiapkan bisnis plan-nya. Jadi setelah diluncurkannya produk pada 11 November 2018 hingga akhir Juni 2019 itu pertumbuhan dan perkembangannya tuh sangat pesat ya, sampai mereka tuh sudah memiliki 20 juta pengguna kurang lebih, dan perkiraannya tuh ada transaksi sebesar 1,5 juta per harinya. Nah, jadi baru-baru ini mereka juga baru mengeluarkan fitur baru yaitu split bill. Tapi ini fiturnya masih soft launching ya teman-teman. Dan mereka juga mengatakan bahwa kedepannya mereka akan terus berinovasi untuk mengembangkan fitur-fitur yang lainnya. Nah, dengan adanya dana ini membawa banyak perubahan yang cukup signifikan ya, terutama bagi yang senang berbelanja online. Sekarang kita tidak perlu antri-antri di mesin ATM karena kita cukup menggunakan smartphone saja. Jadi kelebihan ini sudah memberikan banyak manfaat besar ya bagi penggunanya. Sekarang kita tidak perlu cemas ketika dompet kita atau kartu ATM kita tertinggal di rumah karena sekarang sudah ada aplikasi Dana. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.